Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincentia Helena Dila dengan NIM 121190087. Di sini, saya akan memberikan materi tentang Build Your Personal Brand Online. Materi ini saya dapatkan setelah mengikuti webinar bersama Google Grow. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Studium General, yaitu dengan dosen pengampu Dr. Andika Tias Nugraha, SPMSI PhD. Apa itu brand? Mungkin kita seringkali bertanya-tanya tentang apa itu brand. Brand merujuk pada citra, reputasi, dan kesan yang seseorang atau individu bangun di dunia digital dan fisik. Your online presence includes. Online presence adalah kehadiran atau eksistensi seseorang di dunia maya, termasuk di media sosial, blog, situs web pribadi, dan platform online lainnya. Penting untuk dicatat bahwa membangun personal brand adalah proses jangka panjang yang membutuhkan dedikasi dan konsistensi. Ini melibatkan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai dan citra yang diinginkan dalam kehadiran online Anda. Content created by you. Content created by you dapat berupa foto, status, ataupun video. Foto ini dapat berupa foto, proses proses pembuatan brand Anda, status bagaimana brand Anda saat ini, dan video proses pembuatan brand Anda. Content created by you merujuk pada berbagai jenis konten yang Anda buat dan bagikan secara online melalui platform seperti media sosial, situs web, atau aplikasi lainnya. Foto, status, video, ini semua adalah bagian dari konten yang Anda hasilkan dan bagikan untuk berkomunikasi dengan audiens Anda di dunia digital. Penting untuk selalu mempertimbangkan keamanan dan privasi saat membagikan konten pribadi Anda secara online. Yang kedua, ada konten you're tagged in. Dapat berupa artikel, komen, ataupun foto. Konten you're tagged in ini merujuk pada berbagai jenis konten yang melibatkan Anda secara langsung atau tidak langsung di platform online. Dan kemudian yang ketiga, your internet activity. Dapat berupa cookies, browsing history, dan online purchase. Your internet activity ini mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan aktivitas online Anda saat menggunakan internet. Cookies. Cookies adalah file kecil yang disimpan pada perangkat Anda oleh situs web yang Anda kunjungi. Mereka menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs tersebut, termasuk preferensi dan riwayat aktivitas Anda. Cookies juga dapat mempengaruhi pengalaman pengguna di situs web dan memungkinkan situs web untuk memberikan konten yang lebih terpersonalisasi. Browsing history adalah catatan dari situs web yang telah Anda kunjungi dan tindakan yang Anda lakukan saat browsing. Ini dapat mencakup URL, waktu akses, dan durasi kunjungan ke setiap situs. Selanjutnya yaitu online purchase. Online purchase mencakup semua pembelian atau transaksi yang Anda lakukan secara online, seperti berbelanja di toko online, memesan layanan, atau berlangganan produk atau layanan digital. Tips for cleaning up your presence. Yang
Yang pertama, ada review privacy settings. Review privacy settings ini merujuk pada proses memeriksa dan menyesuaikan preferensi privacy di berbagai platform atau layanan online yang Anda gunakan. Review privacy setting ini adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan informasi pribadi Anda tidak diakses atau digunakan tanpa izin Anda. Penting untuk diingat bahwa pengaturan privasi adalah alat yang kuat untuk mengontrol sejauh mana informasi pribadi Anda dapat diakses dan digunakan oleh orang lain. Maka, selalu berikan perhatian khusus terhadap privasi Anda untuk memastikan keamanan pada data pribadi Anda. Selanjutnya, delete all posts and profiles adalah tindakan untuk menghapus kiriman atau profil lama yang Anda miliki di platform online atau situs web tertentu. Ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga privasi dan mengelola reputasi digital Anda. Yang terakhir adalah scan third-party content. Itu adalah proses memeriksa atau menganalisis konten yang berasal dari pihak ketiga atau entitas eksternal sebelum memungkinkan konten tersebut untuk dipublikasikan atau diakses oleh pengguna. Tujuan dari scan third party content adalah untuk memastikan bahwa konten tersebut mematuhi kebijakan standar atau persyaratan tertentu yang ditentukan oleh platform atau penyedia layanan. When does an online presence become a personal brand? Yes, a personal brand identifies who you are and how you different from your peers. Selanjutnya, building your brand online. Ketika Anda memesan di media sosial, di sini merek pribadi Anda akan mengidentifikasi siapa Anda dan bagaimana Anda membedakannya dari rekan-rekan Anda, dari pesaing-pesaing Anda. Di mana itu berhubungan dengan persaingan. Jadi, itu adalah cara untuk membedakan diri Anda dari orang lain yang mungkin serupa atau memiliki minat yang sama. Anda bisa menentukan bagaimana brand Anda ingin tampil dengan cara tertentu. Mungkin 3 kata yang dapat mewakili yaitu kepedulian, informatif, dan mendidik. Atau dapat berupa sejumlah komunikasi kata yang menurut Anda tepat dan mampu mewakili Anda dan brand Anda secara efektif secara online. Find job opportunities adalah kegiatan mencari dan menemukan posisi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan kriteria Anda. Ini melibatkan penelusuran aktif terhadap sumber daya seperti situs web pencarian kerja, portal karir perusahaan, jaringan profesional, dan platform khusus untuk mencari dan mendaftar pekerjaan. Selanjutnya, find more followers adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks media sosial. Ini merujuk pada usaha atau strategi untuk meningkatkan jumlah orang yang mengikuti akun atau profil Anda di platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu find new client. Berarti mencari dan mendapatkan pelanggan baru untuk bisnis atau layanan Anda. Ini adalah strategi yang paling penting dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatan. Building out your target audience. Yang pertama adalah umur. Berapakah tingkat umur yang Anda targetkan untuk brand Anda?
mulai dari anak-anak, ataukah remaja, ataukah dewasa, bahkan lansia. Yang kedua adalah location. Location di mana Anda akan memasarkan brand Anda. Apakah itu secara lokal, nasional, ataupun internasional. Untuk brand baru, biasanya sering berada di lokasi yang masih berada di lokasi lokal. Yang ketiga, gender. Tentu saja pria dan wanita. Yang keempat dan yang kelima, yaitu like and dislike. Memahami like dan dislike dari audiens akan menjadi target utama Anda dalam membantu menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus dan memadai. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyajikan konten atau penawaran dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan pendekatan ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan efektif dengan pelanggan potensial Anda. Tools to find your target audience. Ada audience finder, social media business profiles, paid insight, dan people research. Di sini saya memiliki dua contoh study case, yaitu Sarah Ricci dan Sena Maui. Sarah Ricci dan Sena Maui, mereka menciptakan peluang bagi orang lain dalam kehidupan nyata, yang artinya mereka berbagi semangat terhadap hal yang mereka lakukan. Yang pertama, Sarah. Sarah adalah seorang profesional di bidang kesehatan dan pelatih kesehatan online yang sudah cukup lama, mulai dari membuat vlog video fitness, berkembang menjadi video kebugaran, dan sekarang sudah berhasil menjadi coach dalam latihan online. Untuk benar-benar menunjukkan keahliannya, dia benar-benar semangat dan terus berusaha, dan sekarang dia bahkan dibayar atau di-endorse oleh brand kebugaran untuk menggunakan pakaian dan peralatan mereka. Dan itu menunjukkan bahwa Sarah adalah seorang yang berpengalaman dan mahir di bidang yang akan dipromosikannya, sehingga dapat membuat peluang tersebut untuk menjadi peluang yang baik. Sehingga itu dapat memotivasi kita apabila jika kita memiliki passion belum berkembang, kita dapat mengembangkannya sedikit demi sedikit, sehingga kita akan berhasil dan sukses seperti Sarah. Selanjutnya ada Sena Maui. Sena Maui ini lebih condong ke bidang makanan dan sering memposting gambar makanan di media sosial. Dia akan memberikan rekomendasi restoran kepada followersnya. Sekarang dia menerima undangan lokal dari restoran untuk mencoba makanan, dan Sena akan postingnya di Instagram. Ini sering sekali menjadi endorse di Indonesia. Bahkan artis-artis di Indonesia dan food vlogger, bahkan di aplikasi selain Instagram, di artis Indonesia pun sudah sering melakukan endorse tentang makanan. Mereka mengupload foto dan video mereka saat berada di restoran, dan kemudian mereka akan dibayar ketika mereka mengupload foto atau videonya. Try interaktif media. Banyak sekali fitur yang kita temukan dalam media sosial, salah satunya adalah Instagram, di mana kita dapat menggunakan fitur polls yang ada di Instagram untuk mempolling apa yang disukai oleh followers, yang diinginkan oleh followers, yang bahkan yang tidak disukai oleh para followers. Dan kemudian followers dapat melihat stories saat kita sedang menggunakan brand, atau kita dapat mempromosikan brand kita melalui stories.
Sama saja dengan stories, post juga dapat memberikan kita cara untuk memposting foto ataupun video kita di feed Instagram. Sehingga para followers dapat mengetahui dan dapat seringkali mengecek brand kita. Yang sekarang ini sedang ramai yaitu adalah live streaming. Banyak aplikasi saat ini yang sering menggunakan live streaming untuk mempromosikan brand dan menjual brand dengan cara menampilkan atau mereview produk, makanan, dan yang lainnya di live streaming. Sehingga kalau followers akan tertarik. Sehingga cara ini, live streaming ini dapat meningkatkan penjualan dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan mereview apakah barang tersebut terdapat cacat, memberikan kelebihan dari produk tersebut. Baik, yang dapat saya simpulkan bahwa kita dapat memastikan bahwa membangun suatu brand, kita dapat menggunakan cara yang sistematis, progresif, dan positif. Semoga dari hmm, apa yang saya tampilkan tersebut dapat memberikan kita semangat ataupun ide untuk membangun suatu brand online yang dapat disukai oleh konsumen. Kita dapat mulai dari step yang terkecil atau langkah terkecil. Namun secara perlahan-lahan pasti kita akan sukses. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya.